They call him Bubalo the Conqueror. And his regime is quickly gaining the political and territorial foothold to cause serious unrest in the region. His cult, or terrorist cell, call themselves the State of Aragon. And unlike Al-Qaeda and Hezbollah, their allegiance is not to God or Allah. It is to Bubalo. Kali ini saya akan membawakan sebuah film yang mengisahkan tentang sebuah aliran sesat di mana kelompok ini telah menumbangkan pemerintah kota Malta dan merebut sebagian daerah di negara tersebut. Dan tanpa mereka sadari, ada sekelompok tim respon yang melihat kelakuan bejat yang telah mereka lakukan. Sampai akhirnya tim respon itu pun dikirim ke kota Malta untuk membantai sekte sesat tersebut. Yuk kawan, daripada kelamaan kita gas ke alurnya. Film dibuka dengan memperlihatkan kepada sekelompok teroris yang sedang melakukan rapat darurat di sebuah tempat rahasia, yang mana mereka sedang membahas tentang rencana untuk memperluas wilayah serta kekuasaan. Dan organisasi tersebut dipimpin oleh seorang pria tua bernama Mamang Bubalo, yang diketahui jika Bubalo mendirikan sebuah aliran sesat bernama Aragon. Dan yang paling parah adalah mereka bukan menyembah Tuhan ataupun dewa, akan tetapi menyembah kepada Bubalo sendiri yang telah mereka anggap sebagai Tuhan. Kembali ke markas rahasia, kemudian Bubalo memerintahkan kepada anak buahnya untuk mencari seorang penyusup dan juga mata-mata Amerika, yaitu bernama Yuki Mifune, karena wanita tersebut memiliki informasi penting tentang aliran yang sedang mereka jalani. She's working for the United States. Sisi lain kemudian film berpindah ke Los Angeles, Amerika Serikat, yang dimana kita akan diperlihatkan kepada dua orang pria berotot yang bernama Brandon serta temannya bernama Zero. Dan sedikit informasi, Brandon dan Zero merupakan kelompok tentara bayaran yang disebut dengan kelompok GRID atau memiliki arti tim respon dan intelijen dunia. This time. GRID sendiri dipimpin oleh seorang pria bernama Gabriel Stone, dan orang tersebut bergerak di belakang layar dan membantu kelompok mereka dari jarak jauh. Yang karena Bubalo sudah keterlaluan, akhirnya Gabriel memerintahkan Brandon serta Jero untuk membunuh pemimpin sekte tersebut dan menyelamatkan Yuki yang sedang dalam keadaan disekap. Sebelum mereka berangkat, kemudian Gabriel memberitahu bahwa Bubalo memiliki 5 orang asisten yang sangat dipercaya, dan salah satu dari mereka yaitu seorang wanita yang bertugas menjadi menteri propaganda bernama Anaconda, juga seorang kepala keamanan yang dirancang untuk menjadi mesin perang serta tidak memiliki perasaan, yaitu Mario Fava. Dan kekayaan yang dimiliki oleh Bubalo diambil oleh seorang wanita bernama Katrina Costa, sehingga untuk pertahanan bidang politik mereka memiliki maskat yang merupakan pengacara agar kelakuan bejat Bubalo bisa tertutup rapat. Dan untuk yang terakhir, ada seorang abah-abah bernama Zoran yang merupakan dokter spesialis nyeri otot bagi Mamang Bubalo. Singkat carios, kemudian mereka sampai di gerbang menuju markas Bubalo, dan Brandon bertugas untuk mengintai serta menembak mati para anak buah dari sekte sesat tersebut. Sedangkan untuk Zero, dia akan menyamar menjadi seorang penjaga agar bisa masuk dan memancing kelima bawahan Bubalo, sehingga Brandon yang mengintai dari luar bisa menembak tanpa ada gangguan sedikit pun. Misi pertama yang akan Zero lakukan yaitu memberi perintah palsu kepada Mario dan Katrina agar mereka berdua pergi menuju ke atap gedung, sehingga Brandon yang sudah siap dari jarak jauh pun langsung membunuh mereka berdua dengan satu peluru. Kejadian itu pun bersamaan dengan si pengacara yang masuk ke dalam jebakan yang telah dibuat oleh Zero, dan Brandon langsung menembak orang tersebut sampai tewas. Selesai dengan itu, kemudian Brandon memberitahu bahwa ketiga orang anak buah Bubalo telah dieksekusi mati dan sekarang tinggal menyisakan 2 orang saja, sehingga Zero yang berada di dalam gedung pun langsung membersihkan mayat mereka.
Selesai dengan itu, Zero langsung mengikuti si Abah Zoran yang akan pergi menuju suatu tempat yang di saat dia akan membunuh si Abah, kemudian Yuki datang menghentikan Zero dan langsung memberitahu jika Zoran sudah berpindah pihak dan akan membantu dalam membunuh si Mamang Bubalo, sehingga mereka langsung pergi dari tempat tersebut. Sedangkan Brandon yang masih mengintai dari luar, kemudian dia melihat Anna yang sedang berbicara dengan seseorang, dan tanpa menunggu lama, Brandon langsung menembak wanita tersebut. Dan inilah Mamang Bubalo, di mana para pengikutnya langsung bertekuk lutut dan memuja-muja layaknya Tuhan, yang di saat itu Bubalo akan berpidato di hadapan para kaumnya untuk memberikan pencerahan kepada mereka semua. Namun di saat dia naik ke atas panggung, Brandon yang dari jarak jauh langsung menembak Bubalo sampai wafat. Misi penghapusan aliran sesat berhasil dan mereka semua langsung berkumpul di sebuah bangunan tua, sehingga Gabriel yang menerima informasi tersebut langsung mengucapkan selamat dan meminta agar mereka semua beristirahat. Akan tetapi Yuki sedikit berdongeng tentang kejadian saat pertama dia menyusup ke markas Bubalo, yang mana Yuki sangat amat diperlakukan spesial, bahkan dianggap istri kedua oleh Mamang Bubalo. Namun saat akan membunuh si Bubalo, dia malah harus gagal karena Anna menjaga Bubalo sangat ketat, sehingga Yuki yang menerima luka di bagian punggungnya pun langsung dirawat oleh si dokter Zoran. Di pagi harinya, Brandon serta Yuki malah harus dibuat panik ketika mereka berdua sama sekali tidak melihat Zero dan si Abah Zoran, yang ternyata si Abah sudah berada di suatu tempat yang entah akan berjalan menuju kemana, dan tanpa dia sadari ternyata Zero mengikutinya dengan naik di bak belakang mobil, sehingga dia yang curiga terhadap si Abah pun langsung bergerak mencari tahu si Abah akan pergi kemana. Akhirnya si Abah berhenti di sebuah tempat angkringan, yang disinilah terbukti jika laptop mereka telah diketahui oleh si dokter pada saat Zero membukanya kemarin malam, sehingga dia yang penasaran kepada si Abah pun akhirnya mulai menelpon seorang hacker untuk meretas apa yang akan dilakukan oleh si Abah. Namun sayang, dia malah menolak karena laptop tersebut tidak memiliki izin dari perusahaan Grid. No, apologies. Mendengar hal tersebut, kemudian Zero langsung meminta bantuan kepada seorang pria culun bernama Pete, dan orang tersebut sangat ahli dalam bidang retas-meretas, sehingga Pete langsung memberitahu Zero jika laptop yang digunakan oleh si Abah ternyata digunakan untuk menerima pembayaran dari seorang kartel narkoboy bernama Katsumi Fun, dan orang tersebut akan mengadakan pertemuan dengan si Abah di salah satu pulau, yang maksud dan tujuannya yaitu memberikan data-data penting kepada orang tersebut. Pete, you've done it again, my friend. Thank you. Dan pertemuan itu pun dilakukan dengan Zoran yang berniat menjual laptop pasukan Grid, di mana dalam komputer itu berisi data-data penting tentang seorang wanita yang sudah lama dicari-cari oleh Katsu, dan wanita tersebut tak lain adalah Yuki yang sempat diselamatkan oleh si Abah Zoran, sehingga terkuaklah jika si Abah menyelamatkan Yuki ternyata tidak dengan niatan yang tulus, melainkan untuk menyerahkan wanita tersebut dengan imbalan puluhan berlian. Saat pertukaran itu berlangsung, ternyata Brandon serta kawang-kawang mengintai dari arah kejauhan. Namun saat mereka melihat ke arah posisi Yuki, ternyata wanita tersebut sudah menghilang dari tempat yang seharusnya dan malah langsung beraksi tanpa menunggu perintah dari mereka. Akibat wanita tersebut, sayangnya misi mereka gagal dan para mafia berhasil melarikan diri. Dan untuk si Abah Zorin, dia harus meninggal karena sempat menerima serangan. Singkat cerita, setelah kejadian tersebut, mereka bertiga memutuskan akan menginap di salah satu hotel. Dan secara bersamaan, Yuki bercerita tentang masa kecilnya yang tumbuh bersama seorang ayah angkat yang memperlakukannya sangat baik. Dan terkuaklah bahwa ayah angkat dari Yuki ternyata adalah Katsu, yaitu seorang raja narkoboy terbesar di kota Malta.
My birth parents died. Namun kebahagiaan itu tiba-tiba langsung pecah ketika Katsu membawa Yuki ke suatu tempat di mana si ayah dengan sadis mengurung Yuki berhari-hari tanpa makan dan minum yang layak. Dan tujuan Katsu mengurungnya di tempat tersebut yaitu untuk memberikan pelatihan membunuh dan menjadi seseorang yang mematikan. Karena dalam bisnis haram yang dijalaninya, Katsu ingin menumbangkan para saingan bisnisnya. Sesaat kita tinggalkan mereka dan berpindah ke markas Aragon, di mana kita semua akan dibuat kaget setelah melihat Anna yang ternyata masih hidup selesai ditembak oleh si Brandon. Dan di saat yang bersamaan, Anna memberikan tawaran kepada Katsu, apakah mati di tangan mereka atau bekerja sama untuk membunuh pasukan Grid. Sehingga Katsu yang memiliki niatan untuk membunuh Yuki pun akhirnya dia setuju untuk bekerja sama dengan Anna dan membayar seorang pembunuh bayaran bernama Asur yang akan membunuh semua pasukan Grid. Misi itu pun dilakukan dengan Asur yang akan pergi ke sebuah tempat makan yang di saat mereka sedang mamam bubur kacang, tiba-tiba setelah kejadian tersebut mereka langsung bingung karena tidak mungkin seorang pembunuh bayaran bisa mengetahui posisi mereka secara akurat. Sehingga Zero langsung meminta bantuan kepada si culun Pit agar meretas alat pelacak di antara mereka bertiga. Sampai akhirnya Yuki langsung teringat jika si Abah Zoran sempat memberikan iPhone saat di dalam markas, sehingga dia langsung menghancurkan ponsel tersebut. Kemudian untuk berjaga-jaga, ponsel milik mereka semua langsung dihancurkan tanpa ada yang tersisa. Sampai akhirnya mereka kebingungan bagaimana cara menghubungi markas pusat. Singkat carios, kemudian film berpindah ke kota Baltimore, di mana kita pun diperlihatkan kepada Pete yang sedang menunggu seseorang di sebuah angkringan. Dan orang tersebut ternyata Gabriel yang sengaja mengundang Pete karena 3 pasukan Grid hilang kontak. Dan menurut penyelidikan Gabriel selama ini, timnya terakhir kali menghubungi seseorang yang tak lain adalah Pete. Sehingga dengan begitu, akhirnya Gabriel dan Pete memutuskan pergi menuju kota Malta untuk menyusul rekan-rekannya yang bertugas di lapangan. Malta. Good. You won't be coming home. Di sisi lain terlihat Brandon serta kawang-kawang yang mulai membagi tugas mereka masing-masing, di mana mereka mulai berpencar untuk mencari makanan, pakaian, serta senjata. Karena jika mereka terus diam, ditakutkan si Asur kembali datang dan memburu mereka bertiga. Okay, whatever. Anything else you need? Berhasil mengumpulkan barang-barang yang dibutuhkan, kemudian mereka membagi rata apa yang telah mereka dapat. Namun sayang, Brandon malah diberi baju perempuan karena Zero salah membeli pakaian. Di keesokan harinya, mereka bertiga membangun rencana dengan menyimpan mobil di bawah bukit untuk menjebak si Asur. Yang ketika mereka sedang mencari keberadaan si Asur, dia tiba-tiba menyerang dari arah samping dan terjadi kejar-kejaran di daerah tersebut. Kucing-kucingan itu pun berakhir dengan si Asur yang tertembak di bagian perutnya. Sedangkan Brandon serta kawang-kawang langsung kembali ke tempat di mana mereka menginap. Dan yang paling aneh adalah kenapa si Asur masih mengetahui posisi mereka dengan tepat. Padahal ponsel yang dimiliki sudah hancur berkeping-keping. Dan terpikirlah jika luka yang berada di punggung Yuki mungkin saja telah dipasang alat penyedap saat dia menerima tembakan dari Anna. Sehingga Brandon serta Zero langsung memeriksa luka tersebut. Saat melakukan penyelidikan, mereka tidak menemukan alat pelacak di dalam tubuh Yuki. Namun saat membuka jahitan yang terakhir, alat pelacak itu pun berhasil ditemukan dan bentuknya sangat amat kecil. Di sisi lain terlihat Asur yang sudah mengetahui di mana tempat pasukan Grid menginap. Dan melalui apa Bang Ur si Asur bisa melihat targetnya? Nah bre, ternyata ponsel yang diberikan oleh Bapak Katsu memiliki GPS yang sudah terhubung ke alat pelacak tersebut. Sehingga Asur bisa tahu kemana saja mereka pergi. Namun saat dia masuk ke kamar, sayangnya mereka sudah tidak ada di dalam hotel tersebut. Namun tiba-tiba berhasil membunuh si bongsang Asur. Kemudian mereka langsung menelpon Katsu untuk melakukan pertemuan agar konflik antara ayah dan anak bisa berakhir tanpa adanya korban.
Namun sebelum pergi, Yuki meminta kepada Zero dan Brandon agar mereka berdua mengawasinya dari kejauhan. Di keesokan harinya saat akan melakukan pertemuan, Katsu ternyata tidak datang sendirian, melainkan datang bersama anak buah dari si Ana, yang mana pada saat itu antek-anteknya mulai membawa Yuki menuju markas Bubalo. Entah apa yang akan terjadi kepada mereka, tapi Gabriel dan Pete sedang dalam perjalanan menuju markas Aragon, dan mereka berdua masuk melalui jalur laut dan bergerak melalui terowongan. Tujuan Gabriel masuk ke markas Aragon yaitu untuk menyelamatkan 3 pasukan Grid yang sebelumnya dibawa oleh Katsu dan anak buah si Ana. Maka dari itu, Gabriel membawa Pete agar bisa meretas semua kamera CCTV yang terpasang di seluruh markas Aragon. Akhirnya Pete berhasil meretas seluruh kamera CCTV di markas tersebut. Namun sayang, tiba-tiba pasukan Aragon malah mengetahui keberadaan mereka, yang membuat laptop itu harus ketinggalan di tempat tersebut. Karena alat tempur yang dimiliki Pete ketinggalan, kemudian Gabriel memberikan sebuah pistol kepada pria tersebut agar ia bisa melawan saat masuk ke dalam markas Aragon. Dan setelah mereka berdua siap, akhirnya langsung masuk secara perlahan-lahan. Saat dalam perjalanan ke sana, Pete sempat memberitahu Gabriel jika laptopnya masih hidup, dan dengan kemampuan yang dimilikinya, Pete bisa memindahkan gambar tersebut ke ponsel miliknya sendiri, sehingga berkat bantuan Pete, Gabriel dengan mudah melumpuhkan para penjaga satu persatu. Di sisi lain, Yuki yang berhasil ditangkap akhirnya mulai bertemu dengan Ana dan Katsu, yang di saat bersamaan Katsu mulai belak-belakan mengatakan bahwa, "Nah, kenapa kamu berkhianat? Apakah ada yang salah dari saya?" Mendengar hal tersebut, sontak Yuki bebeladagan menjawab jika jelas perbuatan di masa lalu sangatlah fatal, dan bukannya meminta maaf, si Bongsang malah mengacungkan senjata ke arah wanita tersebut, sehingga Yuki yang melihat kesempatan pun langsung membunuh si Anaconda dan melumpuhkan si Bongsang Katsu. Namun saat akan membunuh pria tersebut, tiba-tiba Brandon datang dengan ditawan oleh anak buah si Ana, dan karena tidak ingin kehilangan sahabat dekatnya, dengan terpaksa Yuki akhirnya melepaskan si bapak Katsu, yang secara bersamaan Gabriel datang menyelamatkan mereka. Setelah menghabisi beberapa pasukan, kemudian mereka bergerak menuju gedung lain dan membantai anak buah si Bubalo. Di sisi lain, Yuki masih mengejar dan berhasil membunuh seorang prajurit yang akan melarikan diri. Namun ternyata dia sudah masuk di lingkungan kandang macan, di mana para pria tersebut terlihat kekar dan memegang berbagai alat dapur. Yang bukannya melarikan diri, Yuki menantang tarung dengan mereka semua. Meskipun kerepotan, Yuki masih terus melawan mereka sampai pertarungan tersebut tiba di tengah-tengah halaman benteng Aragon, dan dengan sisa tenaganya Yuki mampu membantai mereka semua. Tepat setelah membunuh seorang prajurit yang terakhir, tiba-tiba pasukan tentara datang dengan membawa senjata lengkap, dan saat mereka akan menembak ke arah Yuki, Zero yang sudah siap dengan senjata Rembo pun langsung meluluh lantahkan mereka semua. Sementara Pete yang masih memantau keadaan dengan ponselnya, tanpa sengaja malah melihat keberadaan Katsu yang akan melarikan diri dari tempat tersebut, sehingga Pete yang memiliki sebuah pistol pun langsung menembak pria tersebut sampai sekarat. Setelah semuanya selesai, Pete lalu memberitahu teman-temannya jika dia berhasil melumpuhkan si Bongsang Katsu, dan mereka langsung meninggalkan Katsu di tempat tersebut agar dia bisa mati secara perlahan-lahan. Di beberapa hari setelah misi itu selesai, kemudian kita pun diperlihatkan kepada pasukan Grid yang mana mereka sedang santai di dalam markas tersebut. Namun saat sedang melihat acara televisi, mereka dikagetkan dengan sebuah berita tentang Katsu yang berhasil selamat dan saat ini akan dibawa ke pengadilan setempat untuk diberikan hukuman seberat-beratnya.
Namun saat berita itu disiarkan secara langsung, sebuah tembakan sniper langsung tepat bersarang di kepalanya, yang mana pelaku dari penembakan tersebut tidak lain adalah Yuki, si perempuan assassin yang telah Katsu rawat sebagai pembunuh dan mesin penghancur. Sehingga film Sniper Grid pun selesai.